dia minta uh, penambahan harga. Dia minta uang tambahan. Jumlah uang yang harus aku tambahkan atau aku harus bayarkan lagi itu adalah hampir setengah atau mungkin bisa setengah dari harga yang sudah aku bayarkan. Jadi aku harus nambah setengah harga. Kemudian aku kasih bintang 1 karena memang ya nggak memuaskan kayak gitu, bikin kecewa. Nah setelah itu aku baca review orang-orang yang lainnya itu juga mengatakan hal yang sama. Ternyata banyak yang mengatakan bahwa oh ini hotel aku dimintai tambahan segini, bahkan ada yang pesan hotel banyak beberapa kamar, aku lupa 3 sampai 4 kamar, dan dia diminta per kamarnya itu aku lupa berapa, tapi diminta tambahan setiap kamarnya kayak gitu dengan alasan yang sama. Oke, halo teman-teman, selamat datang di M. Syaiful Umam Healing. Kali ini aku mau share pengalamanku pada waktu itu aku pernah liburan ke salah satu tempat, ya salah satu kota berwisata kayak gitu. Tapi tujuannya bukan berwisata sih, ya liburan aja, pengen main aja ke sana. Tapi pada waktu itu aku punya masalah dengan pihak hotel. Jadi seperti ini. Aku pada waktu sebelum berangkat ke salah satu kota itu, gitu kan, ke salah satu kota, itu aku booking hotel dulu lewat salah satu aplikasi, gitu kan, salah satu aplikasi booking hotel. Nah, aku booking hotel, pesan hotelnya, dan kemudian aku bayar di sana. Aku bayar langsung gitu lah. Aku bayar pakai, yaitu tadi pakai transfer bank. Artinya aku sudah bayar sebelum aku berangkat. Kayak gitu, 3 hari sebelum aku berangkat aku sudah booking hotel dan sudah membayarnya di harga tertentu. Nah kebetulan pada waktu itu aku dapat diskon. Jadi aku dapat diskon memang dari aplikasinya menawarkan diskon, dan kemudian diskon itu aplikasi, jadi sudah tersistem diskonnya. Kemudian ada diskon juga untuk metode pembayaran, jadi aku dapat diskon lah ibaratnya. Nah aku perginya itu weekend, kebetulan hari Jumat aku berangkat. Nah, setelah sampai di tujuan, setelah sampai di lokasi, pada waktu aku mau check-in, karena kebetulan check-innya jam 2 siang kayak gitu. Jadi memang aku nyampe di sana jam 1 atau jam setengah 2 kalau nggak salah. Jadi nunggu sampai jam 2. Nah, setelah jam 2 aku datang ke hotelnya. Sebenarnya itu bukan hotel sih, tapi kayak guest house kayak gitu. Kayak guest house. Nah, aku datang ke sana. Aku bilang bahwa aku sudah booking atas nama ini, kemudian aku mau check-in kayak gitu. Tapi ternyata dari resepsionis hotelnya ini, aku nggak menyalahkan pihak hotelnya ya, karena ini memang mungkin itu dari resepsionisnya sendiri atau yang jaga hotelnya bilang bahwa ada perubahan harga yang tertera di aplikasi itu bukan harga asli. Katanya kalau misalnya weekend itu memang harganya agak naik, jadi beda dengan harga yang ada di aplikasi. Nah, padahal harga yang di aplikasi itu menurutku secara pribadi, dan aku sudah melihatnya di aplikasi itu harganya agak mahal. Tapi karena aku dapat diskon, jadi terkesan harganya murah. Dan si penjaganya bilang bahwa kalau harga segitu nggak masuk di biaya untuk menginapnya kayak itu. Sehingga dia minta penambahan harga, dia minta uang tambahan, karena yaitu tadi alasannya karena harganya naik. Ownernya sudah bilang ke aplikasinya untuk menaikkan harga, tapi sampai sekarang belum diurus. Jadi harga di aplikasi itu ternyata berbeda dengan harga hotel real time, katanya kayak gitu. Sehingga aku harus membayar sejumlah uang, dan katanya jumlah uang yang harus aku tambahkan atau aku harus bayarkan lagi itu adalah hampir setengah atau mungkin bisa setengah dari harga yang sudah aku bayarkan. Jadi aku harus nambah setengah harga kayak gitu. Padahal sudah jelas-jelas di aplikasi itu sudah diskon kayak itu sudah ada diskonnya. Kemudian kalaupun ini menurutku ya, kalaupun aku cuma membayar setengah harga, aku cuma membayar sedikit, tapi nanti pihak hotelnya tetap akan menerima penuh karena itu memang disubsidi dari aplikasinya kayak gitu. Nah, di sini aku sudah melihat kejanggalan gitu loh, kok kayak gini. Nah, setelah itu ya udah aku memutuskan untuk cancel karena aku nggak mau bayar, karena itu nggak sesuai dengan apa yang aku
dapatkan di aplikasi kayak gitu. Kalau nggak sesuai ya udah aku cancel, kemudian aku cari hotel lagi. Dan pada waktu itu memang hotelnya ini tidak bisa di refund, artinya tidak ada pengembalian dana. Nah ini teman-teman, pesan juga buat teman-teman, kalau misalnya booking hotel, lihat dulu apakah itu bisa di refund atau tidak. Jadi kalau misalnya ada pembatalan, itu dana bisa dikembalikan atau tidak. Nah kebetulan pada saat itu aku yang membatalkan, dan ya tidak ada refund, tidak ada pengembalian dana. Nah kemudian aku pesan di hotel lain. Udah, aku kecewa lah dengan hotel itu, nggak perlu aku sebutin ya. Pokoknya aku kecewa dengan ya bukan hotel sih, ya guest house lah kayak gitu, ya itu penginapan lah kayak gitu. Kemudian aku cari hotel lain, kemudian aku menginap di hotel lain tersebut kayak gitu. Nah setelah aku sudah menginap, nah baru aku review tuh hotel yang sebelumnya. Aku review di Google, waktu itu aku review di Google Place atau Google Map kayak gitu, aku review. Nah aku review ya, aku ceritakan apa adanya, bahwa aku dimintai uang tambahan kayak gitu dan sebagainya. Nah kemudian aku kasih bintang 1 karena memang ya nggak memuaskan kayak gitu, bikin kecewa. Nah setelah itu aku baca review orang-orang yang lainnya, itu juga mengatakan hal yang sama. Ternyata banyak yang mengatakan bahwa oh ini hotel aku dimintai tambahan segini. Bahkan ada yang pesan hotel banyak, beberapa kamar, aku lupa 3-4 kamar, dan dia diminta per kamarnya itu aku lupa berapa, tapi diminta tambahan setiap kamarnya kayak gitu dengan alasan yang sama, karena weekend dan karena harganya itu nggak masuk kalau misalnya ada biaya, padahal itu harga diskon dari aplikasi gitu loh. Hotel akan mendapatkan biaya penuh kayak gitu, tapi ya dengan alasan seperti itu akhirnya banyak yang ketipu dan banyak yang review jelek juga. Dan kebetulan aku pribadi, aku adalah Google Guide bintang 6, jadi level 6. Aku Google Guide di Google Map ya, itu levelku udah bintang 6. Dan ya mungkin ada beberapa juga yang bintang 6 juga, kalau bintang 5 atau bintang 6 kalau nggak salah kayak gitu. Nah kemudian pada waktu aku sudah pulang, sudah di rumah, itu udah 3 hari setelahnya aku udah di rumah, tiba-tiba aku dapat notifikasi dari aplikasi itu sudah merefund dengan harga yang sama yang aku bayarkan. Jadi aku dapat refund 100% dari aplikasi itu, dan beneran masuk ke rekeningku, bukan rekening, waktu itu ke OVO-ku sudah masuk 100% dananya, jadi dananya kembali 100% kayak gitu. Padahal di aplikasi tulisannya tidak ada refund kayak gitu. Jadi ya udah, aku sebenarnya sudah ya udah ikhlas aja kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa 3 hari setelahnya aku dapat refund 100% kayak gitu. Ya mungkin karena si pihak aplikasi mungkin melihat reviewku di Google atau di mana, aku kurang tahu, kemungkinan seperti itu. Dan ya pesan aja buat teman-teman ya, ini aku fokuskan ke teman-teman yang pengen liburan dan pengen booking hotel. Aku sarankan banget kalian lihat reviewnya dulu sebelum booking. Oke, misalnya harganya murah, oke misalnya tempatnya bagus, kalian lihat secara sekilas ya, misalnya dari foto-foto tempatnya bagus, dari harganya oke, kemudian dari lokasinya strategis. Nah tapi perlu teman-teman perhatikan, teman-teman juga harus lihat reviewnya juga, harus ngelihat pendapatnya orang lain juga, gak hanya review di aplikasi ya. Misalnya kalian pakai aplikasi tertentu katakanlah ya untuk booking hotel, jangan hanya lihat di aplikasi, cari di Google juga. Oke, cari di Google juga. Ketikkan aja di Google Map atau di Google review hotel A, katakan hotel apa kayak gitu ya. Nanti akan muncul tuh review-reviewnya, orang-orang bilang kayak gimana, apakah mereka puas dan sebagainya. Kalian bisa sortir tuh berdasarkan yang terbaru, misalnya 2 bulan yang lalu atau 1 minggu yang lalu, kalian bacain komentarnya. Apakah mereka puas dengan pelayanannya, apakah ada masalah dengan check-innya, apakah kamarnya kondisinya seperti apa, kemudian ini bisa ada fasilitas apa saja misalnya, atau pelayanannya biasanya ramah atau enggak. Itu bisa kalian lihat dari reviewnya kayak gitu. Oke, ini sekedar tips buat teman-teman. Lihat dulu reviewnya, jangan langsung percaya bahwa oh kalau misalnya ini tempatnya kelihatannya bagus, fotonya bagus, lokasinya bagus, oh ya dah langsung booking aja. Jangan kayak gitu, lihat dulu reviewnya, karena kita belum pernah ke sana, kita belum pernah ke hotel itu.
kita belum pernah mengunjungi, karena kita bookingnya lewat aplikasi, kita nggak bisa ngelihat kondisi secara langsung kan, kayak gitu. Nah makanya lihat review. Sama kalau misalnya kita beli online, katakanlah beli apa-apa online, itu kan kita lihat reviewnya dulu, kita kan nggak pegang barangnya. Misalnya beli baju, beli sepatu, beli jam tangan, beli apa online, itu kan kita lihat reviewnya dulu, apakah ini bagus, apakah orang-orang puas dengan barangnya, kayak gitu. Nah kita lihat reviewnya dulu baru kita beli. Sama booking hotel juga kayak gitu, kita lihat reviewnya dulu baru ini. Nah kalau bisa teman-teman pilih hotel yang bisa bayar saat check-in atau bayar di tempat. Nah itu mungkin bisa lebih aman, bayar saat check-in. Jadi bayarnya ya udah saat check-in. Di beberapa aplikasi ada kok. Nanti di video selanjutnya aku akan ajarkan gimana caranya booking hotel kalau misalnya bayarnya saat check-in atau bayar di tempat. Gitu. Sama kayak kalau misalnya online itu kan ada COD. Nah kalau ini ada bayar saat check-in atau bayar di hotel. Biasanya kayak gitu. Nah atau enggak teman-teman cari penginapan atau hotel yang bisa refund. Biasanya di aplikasi itu ada tulisannya, ada yang bisa refund, ada yang nggak bisa refund. Nah teman-teman harus perhatikan baik-baik apakah bisa refund atau tidak, kayak gitu. Kalau misalnya bisa refund, it's okay, nggak masalah. Dan refundnya itu berapa? Ada yang refundnya cuma 50%. Refund itu dana kembali ya, kalau misalnya kita ada pembatalan atau ada cancel atau ada masalah seperti yang aku tadi, itu kan tidak ada refund. Cuman nggak tahu kenapa aplikasinya tiba-tiba ngirim refund 100% itu ya kayak gitu. Itu cuman keberuntungan doang gitu, nggak semuanya kayak gitu, nggak semuanya bisa refund. Meskipun tulisannya tidak bisa refund terus bisa refund, enggak semuanya kayak gitu. Itu mungkin case khusus gitu. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa bisa dapat refund 100% meskipun tulisannya tanpa refund, kayak gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman pengen booking hotel atau pesan hotel atau penginapan atau apapun, kalau teman-teman pengen liburan, katakanlah baik itu liburan sendiri maupun keluarga atau bareng pasangan, ya teman-teman pastikan hotelnya itu bener-bener yaitu tadi, hotelnya bener-bener reviewnya bagus. Yang terutama adalah review. Itu jujur itu nggak peduli hotelnya bintang berapa ya. Mungkin teman-teman hotel bintang 1, bintang 2 atau bintang 3 ada yang bagus, ada kok yang bagus. Aku beberapa kali juga pernah booking hotel yang bintang 1, 2, 3 lah. Bagus kok, ada yang bagus, ada yang even harganya murah ya, ada yang bagus kok, ada yang pelayanannya bagus, tapi ada juga yang pelayannya nggak bagus, seperti yang aku alami tadi gitu kan. Nah makanya harus lihat reviewnya. Nah kesalahanku waktu dulu, aku nggak ngelihat review, aku cuman lihat kamarnya bagus, tempatnya bagus, kemudian langsung bayar. Salahku di situ, aku nggak ngeliat review. Nah kemudian kalau untuk hotel bintang 4 ke atas, hotel bintang 4, hotel bintang 5 itu ya yang memang sebagian besar bagus ya, tapi ada mungkin 1-2 yang bisa jadi itu akan kejadian seperti itu, karena kan kita nggak tahu hotelnya di dalamnya itu seperti apa, staffnya nanti seperti apa. Karena ada beberapa kok meskipun hotelnya besar tapi nggak semuanya, bahkan mungkin cuman sedikit, tapi ada. Makanya hati-hati. Oke teman-teman, semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan tips liburan atau rekomendasi tempat wisata. Cek aja link di description box di bawah. Kalau teman-teman pengen liburan kemana, aku kasih rekomendasi beberapa tempat wisata untuk jadi pilihan bagi teman-teman untuk berwisata dan healing tentunya. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.